Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 19 April 2022, Bacaan Injil Yohanes 20, 11 sampai dengan 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara-saudari terkasih, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, sampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, trauma masa lalu atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seringkali membuat seseorang sulit untuk percaya. Sulit menerima fakta baru, ataupun sulit percaya kepada orang lain. Dalam nas pembacaan hari ini, Maria terlihat sulit menerima fakta kebangkitan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes pulang dari kubur Yesus, Maria Magdalena memilih untuk tetap tinggal. Dalam pemikirannya, ia masih menyangka bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Kabut duka yang begitu menyelimutinya, membuat ia tidak menyadari bahwa dua malaikat telah berdiri di dekatnya, bahkan juga Yesus. Ia menyangka Yesus adalah pengurus taman. Maria terus mencecarnya dengan pertanyaan sampai namanya disebut pribadi yang agung. Posisi duduk dua malaikat itu melambangkan tutup tabut perjanjian yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di situ. Maria baru tersadar ketika Yesus memanggil namanya. Sang Gembala Agung memanggil domba-dombanya menurut namanya, dan domba-domba itu mengenali suaranya. Sama seperti Maria, seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan. Kita sibuk mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kepanikan kita. Kita menjadi bimbang dan ragu, namun Tuhan tetap setia. Kita hanya perlu peka untuk mendengarkan suaranya. Seperti mandat yang Yesus berikan kepada Maria untuk pergi dan katakan, mandat yang sama berlaku bagi kita yang telah percaya. Pergilah kepada sanak saudara, teman, atau sahabat kita, lalu katakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, telah bangkit dari kematian, dan Ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita berkomitmen untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada dunia. Tuhan mau memakai kita untuk memanggil nama-nama mereka yang telah dipilihnya untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sebagaimana nama kita telah dipanggilnya dan menerima kemurahan anugerahnya itu. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.